Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang syirik di zaman sekarang atau syirik zaman now ya. Yang sungguhnya kesyirikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak pernah berubah ya. Kesyirikan tersebut tidak berubah ya, hanya saja terkadang dibingkai dalam bentuk yang baru atau dinamakan dengan penamaan yang baru. Pada hakikatnya ya syirik ya tetap aja kesyirikan, tidak ada perbedaan antara zaman dahulu sampai zaman sekarang. Akan tapi seorang harus selalu berusaha ya mengingatkan dirinya akan bahaya kesyirikan. Tidak ada yang merasa aman dari bahaya kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia dikatakan sebagai bapaknya tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran tauhid. Yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke negeri Arab yujaddidu dina abihi, dalam rangka untuk memperbaharui kembali agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut dengan kesyirikan, sebagaimana dalam doanya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Rabbku jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim at-Tayyib berkata, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari kesyirikan kalau Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Oleh karenanya merasa takut dari kesyirikan adalah ciri ahli tauhid. Ciri ahli tauhid, orang yang semakin berusaha ingin mentahqiq, memurnikan tauhidnya, dia akan senantiasa merasa waspada dari kesyirikan. Karena kesyirikan bentuknya dan modelnya sangat banyak. Jika toh dia berhasil dari terhindar dari syirik-syirik yang zahir, syirik meminta kepada ahli kubur, syirik memakai jimat, belum tentu dia selamat dari syirik-syirik yang khafi seperti riya dan ujub dan berbagai macam model-modelnya. Maka seorang harus senantiasa khawatir terjerumus dalam dosa yang sangat berbahaya, itu dosa kesyirikan. Di antara bentuk kita agar terjauh dari kesyirikan, kita harus selalu saling mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan bahasan masalah kesyirikan bukan bahasan yang basi sebagaimana perkataan sebagian orang.
Sudahlah jangan bahas masalah syirik-syirik. Apa ada syirik zaman sekarang? Sebagaimana perkataan sebagian orang. Sekarang ada syirik yang lebih besar, yaitu syirik masalah politik, syirik politik katanya, Mas. Padahal kita katakan bahwasanya kesyirikan sampai zaman sekarang masih banyak yang dilakukan oleh umat manusia secara umum. Demikian juga masih dilakukan oleh umat Islam. Secara umum orang musyrik lebih banyak daripada orang Islam, ya tidak? Orang musyrik lebih banyak daripada orang Islam. Jumlah kaum Nasara, jumlah kaum Hindu dan Buddha, ya. Nasara sama orang Islam aja masih banyak jumlah orang Nasara. Mereka musyrikun atau bukan? Mereka musyrikin. Mereka musyrikin. Belum agama-agama yang lain. Ya, kita berbicara secara nominal jumlah manusia yang musyrikin lebih banyak daripada yang muslimin. Ya. Ya. Kemudian kaum muslimin pun masih banyak yang terjerumus dalam kesyirikan karena tidak paham tentang arti daripada tauhid. Ya. Kita zaman sekarang kasus yang terbaru yang terjadi di Palu, ya, di mana ada perayaan kesyirikan dan masyarakat akhirnya pun tahu bahwa itu merupakan apa? Kesyirikan, ya. Penyembelihan hewan atau penyerahan hewan kepada lautan atau ruh-ruh yang ada di laut, ya. Ini bentuk kesyirikan yang sampai sekarang masih terjadi. Kita bicara sekarang secara kenyataan, ya. Di kaum muslimin masih banyak dukun atau sudah habis dukun? Masih banyak, ya. Hampir setiap kabupaten ada dukun, ya. Dan dukun sumber kesyirikan. Barang siapa yang datang ke dukun, percaya kepada dukun, kafir, bayangkan. Sementara dukun masih banyak, ya. Bahkan saya dengar sebagian dukun sampai diekspor ke Malaysia. Saking banyaknya. Mungkin dukun Malaysia kurang canggih, lebih canggih dukun apa? Indonesia, ya. Saya dengar kabar seperti itu, ya. Ya, dukun masih banyak. Orang pakai jimat masih banyak. Bahkan sebagian kiai jualan jimat, ya. Masih banyak, ya. Jadi praktek tatoyur bahwasanya ini hari sial, ini tanggal sial, ini angka sial masih banyak, ya. Orang yang minta ke kuburan masih banyak. Hatinya bergantung kepada penghuni kubur juga masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau kita mau mengatakan kesyirikan adalah pembahasan masalah kesyirikan, pembahasan yang basis, tidak benar. Karena kesyirikan masih tersebar, ya, di umat di dunia ini secara umum, demikian juga secara khusus di antara kaum muslimin. Maka kita perlu tetap membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan untuk mengingatkan diri kita dan juga menegakkan hujah agar saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam kesyirikan mereka menjadi sadar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh orang lain, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang terbesar? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Dosa apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama Nabi sebut adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menilai suatu dosa besar atau tidak, kita harus menilai dengan pandangan syariat, dengan kacamata syariat. Ternyata syirik merupakan dosa besar karena dalam kesyirikan ada bentuk menyekutukan Allah dengan selain Allah. Di mana seorang menyerahkan ketundukannya kepada selain Allah, menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas utama dari seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia menjadi hamba yang terbaik. Oleh karenanya dalam banyak ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dengan sifat penghambaannya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang telah memperjalankan rasulnya. Jadi Nabi terkadang dipuji sebagai seorang rasul dan Nabi terkadang dipuji oleh Allah sebagai seorang hamba.
Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling sempurna dalam menunjukkan kehinaannya dan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkadang dipuji sebagai seorang hamba dalam banyak ayat ya. Jadi seorang semakin mewujudkan penghambaannya kepada Allah, penghinaan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menunjukkan kerendahan kita kepada Allah, di antaranya dengan berharap, roja, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk bukti kita menghambakan diri kita di hadapan Allah. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang ternyata dia menyerahkan bentuk penghambaan tersebut kepada selain Allah, itu membuat Allah sangat murka. Dan itulah kesyirikan. Contoh sederhana, ada orang harusnya dia berdoa kepada Allah, ternyata dia berdoa kepada makhluk. Sampai dia menangis-nangis di depan kuburan minta kepada penghuni kubur. Seharusnya tangisan tersebut, kehinaan tersebut, kerendahan tersebut harusnya diserahkan kepada Allah. Ini bukti penghambaan dia. Bukti bahwasanya saya seorang hamba, Anda adalah Tuhan ya Allah. Buktinya saya takut, saya berharap, saya tawakal, saya minta kepada Engkau. Tapi ternyata kemudian dia serahkan itu kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar ya. Banyak orang yang tidak memandang besarnya suatu dosa dengan kacamata syariat. Mereka memandang dengan kacamata manusia. Kalau kita melihat dengan kacamata manusia, apa sih masalahnya kesyirikan? Apa masalahnya orang minta di kuburan? Apa masalahnya orang menyembah Nabi Isa? Apa masalahnya? Tatkala seorang memandang dengan kacamata manusia, mereka memandang suatu dosa dari bentuk kezaliman terbesar, itulah dosa. Membunuh orang sepakat, semua orang mengatakan itu dosa besar. Merampok harta orang, mereka itu dosa besar. Ya. Tetapi tatkala tawakal kepada jimat, tatkala percaya kepada dukun, ya ini terkadang tidak dipandang mengapa oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat bisa jadi sangat murka tatkala terjadi perzinahan, terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Tapi tatkala terjadi kesyirikan, terkadang sebagian mereka tidak tergerak hatinya. Kenapa? Karena memandang dosa dengan kacamata manusia, bukan dengan kacamata syariat. Padahal dosa paling besar adalah kesyirikan, karena dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang paling utama Allah, yaitu tidak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya kasih logika ya. Ya. Kalau seorang sepasang suami istri punya anak, ya, kemudian anaknya tersebut dipelihara sejak kecil sampai dirawat dengan banyak biaya. Setelah itu mereka berdua sekolahkan anak ini sampai mungkin keluar negeri mengambil S1, S2, S3. Kemudian setelah anak itu pulang, ternyata dia berbakti kepada orang tua yang lain. Dia berbakti kepada orang lain. Atau dia berbakti kepada ayahnya, dia berbakti juga kepada om yang lain. Atau dia berbakti kepada ibunya, ternyata dia berbakti kepada wanita lain. Ya. Ini tentunya membuat ayah dan ibunya marah. Ya. Kenapa? Harusnya dia baktinya kepada kedua orang tuanya. Saya katakan demikian juga. Ya. Syirik. Waktu Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya, dosa apa yang paling besar? Ayu dzambin a'zam. Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah sendiri yang menciptakan engkau. Seandainya yang menciptakan engkau Allah dan yang lain, silakan engkau beribadah kepada selain Allah, tapi yang menciptakan engkau hanyalah Allah semata. Yang berikan rezeki kepada engkau hanyalah Allah semata. Yang menyiapkan bumi bagi engkau hanyalah Allah semata. Lantas kemudian engkau beribadah kepada selain Allah, maka ini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kesyirikan. Nama kesyirikan. Oleh karenanya orang yang melakukan syirik, terutama syirik akbar, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian seluruh pahala dia akan gugur, kemudian dia akan kekal dalam neraka, jahanam. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syirik semuanya merupakan dosa besar. Syirik semuanya merupakan dosa besar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini sering saya ingatkan. Penamaan syirik besar dan syirik kecil bukan berarti syirik kecil itu dosa kecil. Sebagaimana penamaan kufur akbar, kufur asghar. Kufur besar, kufur kecil bukan berarti kufur kecil itu dosa kecil. Sebagaimana penamaan nifak akbar, nifak asghar. Nifak besar, nifak kecil bukan berarti nifak kecil itu dosa kecil.
Ya. Tetapi penamaan syirik akbar, syirik kecil itu adalah untuk membedakan bahwasanya syirik akbar itu membuat orang keluar dari Islam dan kekal dalam neraka jahanam. Adapun syirik kecil tidak membuat seorang keluar dari Islam dan tidak menjadikan seorang kekal dalam neraka jahanam, tapi dia juga dosa besar. Dia juga dosa besar. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang macam-macam kesyirikan dan praktek sebagian orang-orang zaman now yang terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Maka kita membagi kesyirikan, model kesyirikan kita bagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil. Syirik, definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Secara bahasa Indonesia artinya menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Jadi lafal syirik sendiri sebagaimana perkataan As-Sun'ani mengisyaratkan bahwasanya syirik adalah mengambil sekutu, mengambil tandingan. Ya, makanya dalam lafal-lafal nusus Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian mengambil amsal yang semisal bagi Allah. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian mengambil nid sama saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi niddan?" Kau jadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, "Aj'altani lillahi idlan?" Kau jadikan aku sebagai penyaing bagi Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada seorang sahabat berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Maka Nabi marah. Nabi berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Kau jadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, "Aja'altani lillahi idlan?" Kau menjadikan aku pesaing bagi Allah. Kalau idl itu dalam idlani dalam bahasa Arab, kalau seorang naik onta atau naik himar, kemudian dia taruh barang di himar tersebut, kantong kanan, kantong kiri. Ya, diusahakan untuk seimbang supaya himar tersebut tidak miring sebelah. Ya, itu namanya idlan. Dua idl. Ya. Kata Nabi, kau mau jadikan aku pesaing bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik itu bukan menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah. Itu namanya bukan syirik. Secara bahasa, syirik itu engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Jadi kalau ada orang ateis, pada dasarnya dia bukan orang musyrik. Ya, pada dasarnya bukan orang musyrik. Karena secara bahasa namanya orang musyrik itu orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya ya, Nasrani dikatakan musyrikin. Kenapa? Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut dengan musyrikin. Ya. Makanya orang yang meskipun berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah, maka itulah namanya kesyirikan. Ini perlu kita pahami, lafal syirik itu artinya mengambil saingan, tandingan, pembanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sampaikan juga bahwasanya tauhid agar mudah dipahami dibagi menjadi tiga, namanya tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah secara sederhana maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ar-rububiyah maknanya tidak ada yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Tauhid al-asma sifat artinya tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha bijak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid asma sifat. Dan itu yang kita sebutkan dalam Al-Qur'an kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma sifat. Hanya Allah yang menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Tidak ada zat lain bersama Allah. Maka Dia Maha Esa dalam hal ini. Oleh karenanya hanya Allah yang berhak untuk disembah.
Maha Esa dalam uluhiyahnya, tidak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Dia yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha tahu hal gaib, Maha memberi rizki, cuma Allah semata. Itu tauhid. Dari situ kata para ulama, kesyirikan juga secara global bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Syirik dalam tauhid uluhiyah, syirik dalam tauhid asma wa sifat, syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Ini bagian secara global. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah, tatkala seorang meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah bersama Allah, itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini bahwasanya ada yang ikut memiliki alam semesta ini bersama Allah, itu syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini bahwasanya ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah, maka itu adalah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Apakah ada orang-orang zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini? Di antara kaum muslimin saya rasa ada. Contoh di antara syirik rububiyah yang mungkin diyakini oleh sebagian kaum muslimin, meyakini bahwasanya Allah telah memberikan hak otonomi kepada sebagian makhluk untuk mengatur sebagian alam semesta. Seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Sehingga buat mereka takut kepada Nyi Roro Kidul karena mereka meyakini pantai selatan ini dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya gunung ini dikuasai oleh sebagian jin atau sebagian arwah. Yang ngatur masalah jin, kapan dia meletus, kapan enggak adalah jin tersebut. Inilah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Inilah tauhid dalam syirik dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Dan itu ada terjadi di sebagian kaum muslimin. Ada sebagian orang sudah di gunung, kemudian sudah muncul tanda-tanda gunung tersebut akan meletus. Kemudian disuruh turun, dia tidak mau. Kenapa? Belum ada wangsit. Dia punya keyakinan bahwasanya ada yang mengatur gunung ini. Itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau sebagian orang yang harus memberikan sajian kepada pantai selatan. Kalau tidak kasih sajian khawatir Nyi Roro Kidul ngamuk. Ini sama, syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Keyakinan dia bahwasanya laut ini dikuasai dan diatur oleh Nyi Roro Kidul, itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Padahal yang mengatur alam semesta semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada siapapun. Bahkan ada malaikat-malaikat yang benar-benar mengatur alam semesta ini, itu semua mereka jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat gunung, ada malaikat awan yang mengatur awan, ada yang malaikat mengatur hujan. Namun semuanya mereka hanya petugas menjalankan perintah Allah. Mereka tidak punya hak otonomi untuk mengatur hal-hal tersebut. Paham? Maka tidak boleh seorang kemudian misalnya musim kemarau lama kemudian dia ingin minta hujan, dia berkata, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Syirik atau tidak? Syirik. Mintanya kepada siapa harusnya? Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang perintahkan malaikat untuk turunkan hujan. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur. Bahkan Allah bersumpah dengan para malaikat, kata Allah, wal mudabbirati amra. Demi para malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Karena memang banyak ya, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur sebagian alam semesta ini, tapi mereka sama sekali tidak punya hak otonomi. Semua hanyalah petugas yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Ada namanya malaikat maut. Kalau antum ingin panjang umur, minta kepada siapa? Malaikat maut atau minta kepada Allah? Wahai malaikat maut, jangan dulu datang malaikat maut. Saya belum kawin, malaikat masih jomblo. Nggak boleh, syirik begitu. Syirik. Jadi keyakinan bahwasanya gunung itu diatur oleh sebagian ruh atau sebagian jin, ya, Nyi Roro Kidul misalnya. Atau Nyi Roro Kidul punya suami atau tidak, saya nggak tahu. Ini adalah kesyirikan yang nyata dan ini membatalkan Islam seseorang. Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau mengatakan kun fayakun, mengerikan. Itu syirik itu. Sejak kapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi hak otonomi untuk kun fayakun? Wong Nabi Muhammad SAW saja tidak punya kun fayakun. Nabi waktu perang Uhud terluka atau tidak? Terluka. Kalau Nabi punya kun fayakun, dia akan mengatakan, mampus kalian wahai orang musyrikin, maka mampuslah. Tapi tidak.
Nabi terluka, Nabi berdarah, ya. Sampai gigi beliau tanggal. Nabi tidak pernah punya kun fayakun. Ya. Kalau Nabi punya kun fayakun, maka tidak ada yang pernah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan bahwasanya Abdul Qadir Jailani dikasih kun oleh Allah sehingga dia bisa bilang kun fayakun, ini syirik akbar. Ini syirik akbar berkaitan dengan rububiyah. Paham? Antum sudah paham rububiyah, uluhiyah, asma sifat? Paham ini secara sederhana seperti itu. Baik. Kita lanjut misalnya syirik akbar dalam tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat maksudnya meyakini Allah memiliki nama-nama terindah yang tidak ada yang menyamai Allah dalam nama-namanya karena nama-namanya mengandung makna-makna yang maha tinggi. Makanya dalam Al-Qur'an disebut wa kana Allahu sami'an basira. Allah mendengar dan melihat. Tetapi kita kalau terjemahkan dalam bahasa kita, maha mendengar, maha melihat. Ada tambahan maha. Sebagai pembeda karena kita juga melihat dan mendengar. Kita juga punya ilmu, tapi kalau kita terjemahkan dalam Al-Qur'an kita pakai kalimat apa? Maha. Maksudnya dia yang tidak ada yang menyamainya. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, ya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Berkehendak melakukan apa saja dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluknya. Kita kalau berbicara saja tentang maha mendengar, kita dari jauh aja sudah enggak bisa dengar, ya. Ya, orang bicara dari jauh kita sudah enggak dengar, ya. Ya. Melihat kejauhan sudah kita tidak bisa lihat. Ilmu juga sangat terbatas. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan kalau jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, jutaan, 2 juta jamaah haji yang resmi, enggak tahu berapa yang melanggar peraturan. Taruhlah 3 juta jamaah haji, semua berkumpul di Padang Arafah. Dalam waktu yang sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa. Allah dengar semuanya, Allah maha mendengar. Allah mengerti satu persatu permintaan mereka. Jangankan mereka bicara, sebelum mereka bicara Allah sudah tahu isi hati mereka. Karena Allah maha mendengar. Nah kita enggak mampu. Kita kalau ada 2 orang berbicara pakai bahasa Indonesia dua-duanya, kita bilang sebentar, satu-satu. Mau dengar dua-duanya ngomong, susah kita. Apalagi 2 orang dua-duanya curhat, susah kita. Bilang satu-satu, ente diam dulu, satu dulu. Kalau kita enggak mampu untuk istiab, enggak mampu untuk menguasai. Apalagi 5 orang ngomong, itu semuanya pakai bahasa Indonesia, kita udah bingung. Apalagi satu bahasa Inggris, satu bahasa Jawa, satu bahasa Madura, satu bahasa Rusia, satu bahasa Sunda. Kita bingung. Kita enggak mampu. Meskipun terkadang sebagian orang punya kemampuan sedikit seperti itu. Seperti di Masjid Nabawi sering kita lihat ada guru tahfidz, dia mendengar langsung 3 orang. Semua setoran, bayangkan. Atau salah. Saya juga dengar ini beneran atau mainan ini orang. 3 orang setoran langsung. Satu surat ini, satu surat ini, satu surat ini. Dia dengar 3-3-nya. Tapi dia paling terbatas sih, kalau udah 10 dia enggak mampu. Tapi kalau 3 dia masih apa? Masih mampu. Kemampuan mendengarnya cuma dari 3 orang. Sehingga kalau ada yang salah, saya bilang kamu salah. Karena kamu salah, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama, jutaan orang minta dengan berbagai macam bahasa dalam waktu yang sama, Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Itu maksudnya kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang ilmu Allah. Allah maha ilmu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa Allah tahu. Ya. Seorang daftar suatu tempat pekerjaan, ternyata tidak diterima. Allah tahu seandainya dia diterima, bakalan jadi apa Allah tahu. Jadi ilmu Allah maha. Allah mengetahui hal yang gaib masa depan. Di antara syirik yang berkaitan dengan tauhid al-asma sifat, tatkala seorang menganggap orang lain menyaingi kemahaan Allah dalam hal ini. Contoh, kenapa dikatakan orang pergi ke dukun itu kafir? Dari sisi ini. Kata Nabi SAW, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang
kepada dukun atau para tidak normal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Kenapa? Karena waktu dia pergi ke dukun, lantas dukun menceritakan tentang masa depan, berarti hal gaib atau bukan? Hal gaib. Kemudian dia benarkan, berarti dia telah mensyirikkan Allah dari sisi ini, dari sisi tauhid al-asma wa sifat. Dia menganggap ada yang maha selain Allah. Itu yang tahu ilmu gaib bukan cuma Allah, tapi dukun juga tahu. Maka disitulah dia kafir. Paham? Inilah sekedar saya untuk memudahkan antum bagaimana syirik dalam tauhid rububiyah, bagaimana syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Nah, sekarang kita lihat contoh syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Artinya kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau. Kami tidak beribadah kepada yang lain. Jadi Allah tidak mengatakan, kita tidak berikrar dalam salat kita, na'buduka, kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tidak demikian. Tetapi kita mengatakan, iyyaka na'bud, hanya, ada kalimat hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Karena bisa jadi orang menyembah Allah tapi dia syirik. Ternyata dia menyembah kepada selain Allah juga. Orang-orang Nasara demikian. Mereka menyembah Allah Tuhan Bapa, mereka juga menyembah Tuhan Anak. Dan mereka menyembah Ruhul Kudus. Dan itu kesyirikan. Tetapi namanya tauhid al-uluhiyah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Nah, seluruh peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Contoh, seorang menyembelih kepada selain Allah. Seorang menyembelih kepada selain Allah. Ini adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, dan itu merupakan kesyirikan, maka demikian pula tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, karena sembelihan adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka disyariatkanlah ibadah menyembelih ini, ibadah yang agung, bahkan dikatakan dia afdalu al-ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling terbaik adalah menyembelih. Kita ada ibadah badaniyah, ibadah berkaitan dengan badan, ada ibadah qalbiyah, ibadah berkaitan dengan hati, ada ibadah maliyah berkaitan dengan harta seperti bayar zakat. Itu ibadah berkaitan dengan apa? Harta. Di antaranya menyembelih. Maka disyariatkanlah penyembelihan-penyembelihan karena Allah. Contoh seperti acara akikah. Acara akikah. Anak kita lahir, kita laki-laki, kita potong kambing 2 ya. Bayangkan kalau anak langsung 3 lahir bareng-bareng. Ya. Apalagi istri 3, kembar semua, kembar. Laki-laki semua. Berarti kambingnya berapa? 12. Jangan menghayal ente. Satu aja udah repot. Jadi kita nyembelih kambing karena Allah. Ibadahnya pada sembelihannya, sembelihannya itu ibadah. Contoh, tatkala hajian, orang berhaji membayar namanya hadiu. Hadiu itu hewan yang dibawa, terkadang dibawa dari luar kota, dibawa ke Mekah. Sebenarnya itu sunnah yang berkaitan dengan umrah dan haji. Namun sekarang sunnah umrah bawa hadiu itu sudah hilang. Orang nggak ada yang melakukan lagi. Harusnya kalau kita mau umrah, kita dari Madinah bawa kambing, dari Indonesia boleh. Kita bawa menuju ke kota Mekah untuk kita serahkan di Mekah dan untuk disembelih dibagikan kepada orang-orang di Mekah. Namun sunnah itu sudah hilang, sekarang tinggal syariat haji. Maka orang haji tamattu harus bayar hadiu. Mereka nyembelih untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya boleh dimakan. Daging boleh dimakan sendiri, enggak ada masalah. Yang tidak boleh dimakan kalau hewan pelanggaran, melanggar potong kambing tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan hadiu untuk haji tamattu boleh dimakan. Di antaranya disyariatkan namanya hewan kurban.
Hewan kurban itu ibadah intinya menyembelihnya itu. Adapun sedekah dengan dagingnya itu perkara kedua, bukan perkara utama. Oleh karena sebagian ulama berpendapat mana lebih utama? Uangnya tidak usah beli kambing, kita sedekahkan, atau kambingnya? Kata para ulama, beli kambingnya untuk disembelih karena ibadahnya bukan pada dagingnya. Yang utama pada apa? Sembelihannya. Maka disunahkan seorang kalau menyembelih sendiri. Apalagi dia beli kambing, kemudian dia rawat, kasih makan. Ada perasaan ibadah yang luar biasa. Dia siapkan kambing ini, dia gemukkan kambing ini. Setelah itu hari hanya dia sembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nilai ibadah yang luar biasa. Ya, bahwasanya dia menyembelih hewan ini yang sudah dia rawat untuk Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang korban boleh makan dagingnya. Dia boleh makan, dia boleh kasih hadiah, dia boleh sedekah. Ini yang menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah korban adalah sembelihannya, bukan sedekahnya. Paham? Sedekahnya oke, tapi yang intinya adalah sembelihannya. Maka disunahkan seorang menyembelih sendiri. Karena di situlah nilai ibadah. Nah, ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Nah, kalau seorang ternyata menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia syirik akbar, keluar dari Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, dakhala ar-rajulu an-nar fi dhubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Hadis ini hadis yang mauquf. Namun sebagian ulama mengatakan maknanya marfu'. Mauquf itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Tetapi tatkala Salman Al-Farisi berbicara tentang sesuatu yang gaib, kata mereka tidak mungkin sahabat ini berbicara sesuatu yang gaib kecuali mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis itu dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Padahal kalau rajulun nar fi dhubabin, ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasulullah seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumil lam sanam. Ada dua orang lewat suatu kampung, kampung itu punya berhala. Dan orang kampung tersebut tidak membolehkan seorang pun lewat kampung tersebut sampai menyembahkan sesuatu. Maka dua orang tadi diberhentikan oleh kampung tersebut. Mereka berkata, qarrib, sembahkan sesuatu untuk berhala kami. Yang satu berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu untuk saya sembahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkan sesuatu, berikan sajian meskipun hanya seekor lalat. Kata dia, enggak, saya tidak akan menyembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala orang ini, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Kata dia, ma indi syai' li uqarrib, saya tidak punya sesuatu untuk saya serahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, kasih saja sama berhala tersebut. Fa khallau sabilahu, dia dibiarkan lewat kampung tersebut, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan di sini, dia hanya mengorbankan seekor lalat sebagai sajen, itu membuat dia masuk neraka jahanam, apalagi kalau ayam. Apalagi kalau kambing, apalagi kalau kebo, apalagi kalau sapi. Ya. Sebagian penyembah-penyembah arwah manusia dikorbankan, itu sih. Ya, apalagi manusianya gemuk. Ya. Bang, jangankan hewan, manusia mereka korbankan, sebagian penyembah-penyembah arwah. Ya. Tapi dalam kaum muslimin yang mereka sembahkan kepada selain Allah, hewan biasanya, hewan. Dan ini kita kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Saya lihat sedikit di sini, mata kepala saya sendiri. Waktu zaman saya masih kecil, ada membangun rumah, maka datang kepada orang pintar, orang pintarnya jadi imam terkadang. Kalau ada acara ini dia yang pimpin, acara zikir bareng, acara tahlilan dia yang pimpin, ya. Tapi waktu membangun rumah dia kasih bilang, ini potong ayam 3 ekor. Terus darahnya ditumpahkan taruh di tanah yang akan dibangun rumah supaya jin penunggu tanah tidak mengganggu.
Jadi hal ini sangat membuat masyarakat bimbang ya. Masyarakat tidak tahu. Kelihatannya ini orang alim, ternyata ngajarin apa? Kesyirikan. Ya orang awam mana tahu lah ini orang alim, orang pintar kok. Masa ngajarin kesyirikan? Ternyata ngajar kesyirikan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian diambil ayam, disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan ke mana? Ke tanah. Ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Dan saya sering kali ditanya, sebagian teman-teman yang kerja di hutan-hutan, tatkala mereka ingin membongkar hutan, membuat areal baru atau ingin menambang, sering datang orang-orang di situ minta acara adat. Mereka minta diberikan biaya untuk membeli babi-babi, ya, untuk disembelih kepada arwah-arwah. Dan saya sering ditanya, Ustaz bagaimana Ustaz? Mereka minta agar saya nyumbang babi. Karena kalau tidak akan dikasih areal. Saya bilang tidak boleh. Tidak boleh. Intinya nggak dapat proyek, mending nggak usah dapat proyek daripada proyek syirik. Rezeki masih banyak. Ya. Rezeki masih banyak. Cari rezeki tempat lain. Nego dengan mereka, jangan. Kalau untuk arwah itu nggak boleh. Mereka minta uang, kasih uang. Tapi kalau mereka minta uang untuk beli babi, untuk disembelih, diserahkan kepada roh, maka jangan mau. Kalau mereka minta uang, kasih aja. Mereka buat teler, buat mabuk, ya biarin aja. Tapi kalau ternyata mereka bilang untuk ini dengan perincian, untuk maksiat, maka jangan kasih. Apalagi untuk apa? Syirik. Tapi Ustaz, ya sudah, terserah ente. Kapan lagi dapat proyek? Kapan lagi syirik? Dan itu banyak kejadian seperti itu. Tambang, buat areal kebun. Itu nanti datang orang-orang adat setempat minta untuk acara tersebut. Dan inilah kesyirikan. Contohnya seperti sajen kepala kerbau yang mungkin dilepaskan di pantai selatan. Kalau ada yang bilang ini sedekah laut, gimana sedekah laut? Mau sedekah sama siapa? Sedekah sama ikan-ikan. Ngapain? Memang ikan suka kepala kebo. Orang miskin masih banyak aja ente sedekah sama ikan. Yang kelaparan butuh makan daging masih banyak, ngapain ente sedekah sama ikan? Ikan tidak butuh sedekah, mereka sudah hidup. Ngapain ente sedekah sama siapa? Ikan. Bahlul ente. Nah iya. Ikan memang ngapain ente kasih makan ikan? Ente makan ikan. Jangan ikan dikasih makan. Aneh-aneh. Terus kenapa harus kepala kerbau? Kalau ente kasih makan ikan enggak harus kepala kerbau. Ente kasih tumbuh-tumbuhan, banyak ikan-ikan saya lihat dikasih daun-daunan mereka makan. Kenapa harus kepala kerbau? Saya khawatir hanya sekedar permainan, ya, untuk ngeles. Padahal ini benar-benar acara kesyirikan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau murni ini sedekah laut untuk Allah, ente Allah tidak butuh sedekah seperti ini. Ente kalau berkorban caranya benar, tunggu hari korban, ente sembelih enggak apa-apa. Ngapain ente taruh di lautan? Buang-buang, ini rizki. Kerbau banyak yang suka atau tidak? Banyak yang suka dimakan. Ngapain ente sembelih taruh di laut? Kurang kerjaan. Terus pakai ritual mau meletakkan kepala kerbau. Jangan main-main dengan kesyirikan. Jangan bermudah-mudah dengan kesyirikan. Kesyirikan itu kita harus lari sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet. Hati-hati. Kalau nyerempet-nyerempet zina saja berbahaya, apalagi nyerempet-nyerempet apa? Syirik. Nah, ini contoh ya. Syirik akbar ya. Dulu zamannya Lumpur Lapindo juga gitu. Ada yang bilang, "Udah, lemparkan kambing berapa ekor." Lempar, lumpurnya masih keluar, oh kambingnya kurang. Kurang syirik. Subhanallah. Sampai zaman modern seperti ini masih ada yang percaya seperti ini, masih ada. Selama iblis belum mati, syirik masih jalan. Syirik masih apa? Jalan. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Kita katakan tadi, lalat saja bisa buat orang masuk neraka, sajen lalat, apalagi seperti itu. Kemudian apa namanya? Sapi, kerbau, kambing dan yang lain. Ini mengerikan. Jangan kita tunjukkan keridhaan kita dengan kesyirikan sedikit pun, hati-hati. Tidak boleh. Ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Syaratnya dua. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Seluruh sembahan selain Allah harus diingkari. Adapun menunjukkan keridhaan meskipun tidak melakukan berbahaya.
biarin aja lah. Itu tidak apa-apa lah. Antum nggak lakukan, saya enggak, tapi tidak apa-apa. Nggak boleh begitu. Ente bilang nggak, saya nggak lakukan dan itu nggak boleh. Haram dalam Islam. Ustaz, ini kan tradisi. Tradisi harus difilter oleh Islam. Tradisi Nusantara harus difilter oleh Islam. Sebagaimana Nabi SAW dulu memfilter tradisi Arab. Seluruh tradisi Arab yang tidak sesuai dengan Islam dibuang oleh Nabi SAW. Arab dahulu punya tradisi banyak. Tradisi kesyirikan, tradisi jimat, tradisi menyembelih di depan berhala. Arab dahulu punya tradisi tidak pakai jilbab, tradisi judi, tradisi minum khamar. Bahkan mereka minum khamar itu sebuah kebanggaan. Bahkan mereka buat bait-bait syair tentang minum khamar. Orang kalau minum khamar berarti dia sudah bahagia, berarti hidupnya sudah mapan, sehingga mereka bangga kalau minum khamar. Apakah Nabi datang? Biarkan itu semua? Tidak. Nabi datang dengan Arab apa dengan Islam? Dengan Islam. Kemudian dengan Islam tersebut Nabi memfilter Nusantara Arab. Paham? Bukan Islam yang kita Arabkan, bukan. Maka Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh umat di alam semesta. Saya sering sampaikan Nabi SAW berdakwah kemudian mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, agar mereka orang Persia masuk Islam. Agar Persia difilter jadi Islam. Agar Romawi difilter jadi Islam. Islam ingin mengislamkan Romawi, ingin mengislamkan Persia. Bukan mempersiakan Islam, bukan meromawikan apa? Islam. Sampai Islam ke Nusantara pun demikian. Nusantara harus diislamkan, bukan Islam dinusantarakan. Maka segala tradisi yang bertentangan dengan Islam harus difilter. Kalau Anda orang Islam, kalau Anda bukan orang Islam, silakan bertahan dengan tradisi Nusantara yang bertentangan dengan Islam. Kalau Anda bukan orang Islam, ya silakan. Tapi kalau Anda orang Islam, maka Anda harus terikat dengan aturan apa? Islam. Tidak boleh membiarkan tradisi kalau tradisi tersebut kesyirikan dengan dalih ini menjaga tradisi warisan leluhur, tidak boleh. Kalau syirik, kalau haram harus ditinggalkan. Baik, ini contoh adalah kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Contoh lain di antara kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk ibadah yang teragung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dalam hadis riwayat yang dhaif kata Nabi, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Namun maknanya benar. Doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu maknanya ketundukan. Maknanya menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta. Dan hubungan yang paling kuat antara hamba dengan Pencipta adalah hamba tersebut seorang hamba. Menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dan itu sangat nampak, sangat terwujudkan dalam doa. Bayangkan orang berdoa. Kenapa dia mengangkat tangan? Dia mengangkat tangan berdoa minta kepada Allah, dia mengakui kehinaan dirinya. Dia mengakui ketidakmampuannya. Dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu ibadah yang sangat agung. Makanya tatkala seorang sujud, paling dianjurkan untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sujud. Fa aktsiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Dan sujud adalah kondisi yang paling baik. Kenapa? Karena di situ orang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoalah kepadaku. Kita ini kalau berdoa kepada Allah dikabulkan enggak dikabulkan, kita dapat pahala. Dikabulkan enggak dikabulkan tidak dapat pahala karena kita sudah menghinakan diri kita meskipun sesaat, meskipun 5 menit, merendahkan diri kita apalagi sampai menangis. Itulah yang Allah sukai dari hambanya. Tatkala dia mengakui kehinaannya, tatkala dia mengakui kerendahannya. Oleh karenanya dianjurkan tatkala seorang berdoa mengakui kekurangannya. Seperti doanya Nabi Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa dengan suara yang lirih. Rabbi inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira fahab li min ladunka waliyya. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih, dia yakin Allah Maha mendengar. Dengan suara yang lirih Allah Maha mendengar. Dia sendirian.
Dia mengatakan, ya Rabbku, tulangku sudah rapuh, saya sudah sangat tua. Rambutku sudah putih seluruhnya. Istriku mandul ya Allah. Dia berdoa. Jadi seorang kalau berdoa, rendahkan dirinya, mengakui kekurangannya di hadapan Allah. Terus dia puji Allah, maka itu sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena doa itu ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau ada orang ternyata menyerahkan ibadah mulia ini kepada selain Allah, ini syirik paling top. Syirik paling top. Makanya di antara syirik yang paling berbahaya, syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik bertingkat-tingkat. Syirik menyembelih tadi juga syirik. Tapi lebih parah daripada itu, syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling syirik, puncak kesyirikan, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi sekarang. Ada yang berdoa kepada Nabi Isa. Ada yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang berdoa kepada orang-orang soleh. Satu berkata, ya Husain, ya Husain. Satu berkata, ya Ali, ya Ali. Satu berkata, ya Fatimah, ya Fatimah. Satu berkata, ya Abdul Qadir Jailani. Yang satu berkata, ya Badawi, ya Badawi. Itu terjadi di antara kaum muslimin. Itulah syirik yang sangat berbahaya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, ini dosa paling besar, saudara. Kemudian doa wali fulan, ya wali fulan, saya sudah begini wali fulan, saya sudah lama enggak lulus wali fulan. Sang wali juga enggak sekolah, lulus. Jadi seperti itu. Wahai wali fulan, saya sudah nikah 10 tahun enggak punya anak wali fulan. Wali dulu enggak punya anak, mandul dia. Jadi ini dia bayangkan orang berdiri di depan, ada yang ya Muhammad, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan kuburan, memohonkan, menangis di depan kuburan Nabi, minta kepada kuburan Nabi. Ini bukan main, ini beneran. Makanya banyak di antara mereka kirim-kirim surat permohonan kepada Nabi. Dia lempar ke kuburan Nabi. Yang baca siapa? Yang baca tukang sabu-sabu dibaca. Memang Nabi baca? Nabi enggak baca. Wong saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang sujud di depan kuburan Nabi. Di dalam Masjid Nabawi dilarang, dia pergi keluar. Saya lihat orang Indonesia. Dia sujud, mereka kelompok itu mungkin jemaah umroh, saya kurang tahu juga. Sujud, kiblatnya sebelah sana, ini kan kuburan. Kiblat sebelah sana, mereka menghadap kuburan, bukan menghadap, membongkongi kiblat menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh minta kepada wali-wali, tidak boleh minta kepada mayat. Antum bilang ini tidak mungkin terjadi. Jangankan orang-orang awam, sebagian dai menyuruh seperti itu. Kalau kalian dalam kondisi sulit, mintalah, beristighosahlah kepada Nabi, beristighosahlah kepada wali-wali Allah. Istighosah itu berdoa. Minta tolong kepada mereka. Ini apa bukan syirik? Syirik yang sangat nyata. Bahkan orang yang meminta kepada Nabi, kepada wali, mereka mengumpulkan syirik dalam tauhid uluhiyah dan dalam tauhid al-asma wa sifat, ya, bahkan juga tauhid rububiyah. Contoh, ada seorang mau tenggelam di pantai selatan, contohnya. Kemudian dia berkata, ya Abdul Qadir Jailani, aghithni. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Waktu dia mengucapkan itu, dia mengumpulkan berbagai macam kesyirikan. Pertama, syirik dalam tauhid rububiyah. Seakan-akan ini Abdul Qadir Jailani bisa mengatur ombak di lautan. Ya atau tidak? Ini tadi syirik dalam tauhid apa? Tauhid apa tadi? Rububiyah. Kalau dia tidak punya keyakinan Abdul Qadir Jailani bisa mengatur ombak, dia enggak mungkin minta kepada Abdul Qadir Jailani. Kalau Abdul Qadir Jailani menjawab, saya juga enggak bisa berenang seperti ente, percuma dia minta kepada Abdul Qadir Jailani. Ya. Apalagi tadi ada keyakinan dalam buku Jawahirul Ma'ani, salah satu firqah, buku punya thariqah tertentu, saya enggak ingin sebut nama firqah tersebut atau thariqah tersebut, disebutkan Abdul Qadir Jailani sudah dikasih kun fayakun. Jadi tinggal bilang ombak berhenti maka berhentilah. Jadi pada dirinya tauhid dalam syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Kemudian syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa dia berdoa padahal tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Itu doa. Itu permohonan atau bukan?
permohonan, itu doa. Berarti syirik dalam tauhid rububiyah, bahkan syirik tauhid uluhiyah, bahkan syirik paling berbahaya syirik dalam doa. Kemudian dia juga terjerumus dalam syirik dalam tauhid asma wa sifat. Kenapa? Dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar dan maha mengetahui. Kenapa? Abdul Qadir Jailani kuburannya entah di Irak atau di Jazirah Arab. Sementara dia di pantai selatan atau di pantai Madura, kemudian dia berkata, ya Abdul Qadir Jailani, berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani dengar atau tidak? Kalau dia tahu Abdul Qadir Jailani enggak dengar, ya, ngapain dia teriak seperti itu? Paham? Berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Dan maha mengetahui kapan saja dia berteriak, Abdul Qadir Jailani tahu kondisi dia. Berarti Abdul Qadir Jailani adalah maha mengetahui. Terkumpul pada orang ini 3 kesyirikan. Syirik tauhid rububiyah, syirik tauhid uluhiyah, syirik tauhid asma wa sifat. Contoh itu. Kalau ini bukan syirik, enggak ada lagi syirik di alam semesta ini. Ini di antara syirik yang sangat berbahaya dan masih ada sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini. Ya. Dari sinilah kita ketahui kenapa Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa? Suasana mendukung. Ini itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani ulama Yaman. Ulama terkenal yang punya kitab Nailul Awtar. Dia menulis tentang masalah ini. Jadi bagaimana kalau kuburan ditinggikan, dikasih selimut, tuliskan macam-macam, dikasih lampu, dikasih dupa-dupa. Orang datang ngantri, kuburan wali, kadang-kadang fotonya dipajang. Wah, gimana? Begitu masuk, kayak ada suatu aura kesyirikan. Nah, iya benar. Orang terjebak dengan seperti itu, itulah kesyirikan. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya, ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terkadang dia lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana, doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini? Dan sebagian dai benar-benar memperjuangkan ini. Maka saya sempat bantah-bantah dengan sebagian mereka. Ingin menjelaskan bahwasanya justru ini ibadah. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Ente dai menuju neraka jahanam. Mengerikan. Ini bukan katanya-katanya. Saya sampai debat dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena pada hari ini Subhanahu wa taala, Nabi melarang seluruh yang berkaitan kuburan untuk pengagungan kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih semen, tidak boleh diberi lampu, ya. Tidak boleh solat ke arah kuburan, enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Dalam rangka untuk menutup segala celah-celah yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Dan akhirnya sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan. Dan kelompok yang terkenal mengagungkan penghuni kubur itu Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah. Kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Sebenarnya itu Syiah. Bagaimana mereka mengagungkan kuburan Husain. Mereka merangkak-rangkak menuju kuburan Husain. Mereka minta-minta kepada Husain, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Baik, ini contoh syirik-syirik akbar. Yang saya bicarakan semua tadi syirik apa? Syirik akbar.
Barang siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Barang siapa melakukannya meninggal dunia tanpa ada uzur, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tidak kalah berbahaya adalah syirik-syirik kecil. Syirik-syirik kecil juga sangat berbahaya. Sudah kita ingatkan tadi, dinamakan syirik kecil bukan karena dia dosa kecil, tapi dia dinamakan syirik kecil hanya untuk membedakan bahwasanya syirik ini kalau dilakukan oleh seorang masih muslim, ya, dan tidak kekal di neraka jahanam, tapi dia diancam dengan neraka. Di antara syirik-syirik kecil yang harus kita hindari para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini selalu kita perjuangkan sampai kita meninggal dunia. Karena barang siapa yang bebas dari kesyirikan, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar gunung, sebesar bumi ini, Allah mengatakan bukan sebesar gunung, bukan sebanyak buih di lautan, tidak. Sebesar bumi ini, berat sekali. Ente pikul dosa sebesar bumi, mampu? Tidak kuat. Ente pikul dosa sebesar gunung, ente enggak kuat. Ini dosa seberat bumi ini. Summa laqitani, kemudian kau bertemu denganku bawa dosa sebanyak itu, la tusyriku bi syai'a, ternyata kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datangkan ampunan juga sebesar bumi untukmu. Syaratnya apa? Tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Syaratnya berat. Berarti ente tidak boleh syirik kecil. Ente enggak boleh riya, ente enggak boleh ujub. Itu syirik kecil. Seorang berjuang untuk melawan riya, untuk melawan ujub, berjuang. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a." Dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Semakin orang ikhlas, semakin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati." Wahya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Sungguhnya saya punya doa yang pasti dikabulkan. Saya simpan sebagai syafaat bagi umatku yang meninggal dari umatku dan tidak berbuat syirik sama sekali, pasti dapat syafaatku. Waktu Nabi ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang mengucapkan la ilaha illallah dia ikhlas karena Allah. Jadi seorang semakin ikhlas, semakin tidak ingin dipuji, semakin tidak ingin disanjung, semakin tidak men-share amal solehnya, semakin tidak menceritakan amal solehnya, dia semakin ikhlas dan semakin meraih syafaat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syirik-syirik kecil yang harus kita jauh, yang pertama adalah riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang bukan menyerang orang-orang penjahat, orang-orang pendosa, tapi justru menyerang orang-orang yang saleh. Kalau peminum khamar, apa yang mau dia riakan? Saya minum khamar kemarin. Mau riak khamar. Tapi justru ini penyakit yang mengenai orang-orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin ceramah, panitia pengajian. Nah itu yang kena riak biasanya. Sudah modal sedikit riak terus. Ini yang umroh, yang haji, yang bisa memamerkan amal soleh mereka. Bahkan sebagian orang bangga ketemu dengan saya. Assalamualaikum, saya Pak Firanda, saya Fulan, istri saya 4 loh. Wish, jangan ria dengan istri 4. Sembunyikan aja amalan Anda. Kadang orang ria dengan istrinya 4, dia cerita sana sini bangga. Ya mungkin dia maksudnya untuk apa? Untuk menjadi teladan. Tapi khawatir hanya sebagai sarana untuk apa? Ria ya. Alhamdulillah antum enggak kan? Satu aja belum punya. Baik. Hadirin. Jadi
Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amalan saleh yang tersembunyi maka lakukanlah. Di antara sarana agar kita terjauhkan dari riya, biasakan diri kita sembunyikan amalan saleh. Tidak kita ceritakan, tidak kita share kecuali memang benar-benar maslahatnya besar. Kalau tidak ada maslahatnya, kurang maslahat sedikit, mending kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Ustaz, saya share sebagai teladan agar memotivasi mereka. Kalau itu benar-benar tujuannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau motivasi sekaligus riya, itu bahaya. Ya. Benar karena motivasi? Iya sih, tetapi ada riyanya juga, itu bahaya. Bahaya. Sekarang semua orang apa saja dilakukan di share. Ya. Berbakti sama orang tuanya dia share. Dia umrah dia share. Ikut pengajian dia share, kemudian dia sayang kepada istrinya dia share, dia ngaji dia share, ya. Bahkan terkadang dia foto lagi baca Quran, ya. Lagi bagi-bagi sedekah di foto, subhanallah. Terkadang ada tim pencitraannya, ayah, hati-hati yang ditukang tim pencitraan itu. Ngajari ustadznya ria, hati-hati. Hati-hati. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah darul akhirah, surga. Kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Jangan cari ketenaran, jangan cari ketinggian. Baik, jadi seorang berusaha melawan riya. Kalau riya muncul, lawan riya tersebut. Ya, biasakan banyak amal soleh. Kalau bisa disembunyikan maka sembunyikan. Kalau terpaksa ditampakkan tidak mengapa. Yang penting niatnya untuk benar-benar motivasi bagi umat. Yang kedua di antara syirik kecil adalah ujub. Kalau riya tadi karena ingin dilihat, karena ingin disebut-sebut, sum'ah. Kalau ujub sisi syiriknya adalah merasa berhasil karena dirinya. Ujub yaitu orang merasa bahwasanya dia berhasil, dia punya andil dalam keberhasilan tersebut. Padahal keberhasilan murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan sebab tapi keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak terasa dia mengucapkan ujubnya dia. Dia mengatakan kalau bukan saya cerdas saya tidak akan berhasil. Kalau bukan karena saya banyak pengalaman saya tidak akan berhasil. Saya berhasil ini karena saya banyak pengalaman. Dari 0 sampai Z. Dari A sampai apa? Z. Kadang-kadang seperti itu. Dia tidak terasa dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keberhasilan seakan-akan karena dia hebat. Padahal tidak, seluruh kehebatan dari siapa? Allah. Anda cerita pengalaman boleh, tapi jangan lupa di sela-sela pengalaman tersebut puji Allah. Ini semua karena Allah. Dan kita mengucapkan ini semua karena Allah, bukan karena sok tawadhu ya. Benar-benar tawadhu. Karena ada orang yang mengucap ini semua karena Allah, tapi sebenarnya dia sombong. Hanya sekedar supaya dibilang apa? Tawadhu. Enggak. Ente tawadhu bukan karena riya, jangan tawadhu riya ya. Ente tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Itu namanya tawadhu riya. Dalam tawadhu juga ada riya, ya atau tidak? Ada riya. Dalam tawadhu juga ada riya. Tapi benar-benar ungkapkan bahwasanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa bisa berhasil. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang karena saya pintar. Saya sering sampaikan, kepintaran tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang pintarnya luar biasa, kepalanya sampai botak tengah, enggak kaya-kaya. Bukankah pernah ada cerita, seorang saya cerita, kami sekolah berempat, yang 3 lulus, yang 1 enggak lulus. Sekarang kami bertiga kerja sama yang enggak lulus itu. Yang enggak lulus ternyata jadi bos. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang tidak cerdas tapi kaya raya. Rezeki dari Allah. Maka tatkala Anda berhasil, Anda jangan bilang karena saya pintar. Jangan juga seorang berhasil mengatakan karena saya banyak pengalaman. Betapa banyak orang punya pengalaman enggak kaya-kaya. Kenapa pengalamannya jadi anak buah terus? Enggak pernah punya pengalaman jadi bos. Enggak pernah jadi bos. Jadi segala keberhasilan Anda murni dari Allah. Anda cerdas dari Allah. Anda pintar dari Allah, Anda punya pengalaman juga Allah yang menjebak Anda sehingga punya pengalaman. Anda diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan seluruhnya kepada Allah. Benar-benar murni dari hati Anda. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Di antara tadi yang kita katakan syirik kecil adalah ujub. Ya, dan barang siapa tertimpa ujub, maka amalannya akan gugur. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, "Fal ujuba fahdharhu, innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi." Hati-hatilah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu akan menggeret amalan orang yang ujub kepada buih banjir yang diakibatkan oleh ujub tersebut. Ya. Maka akan menjadi buih yang terbuang, tidak ada nilainya. Seorang jangan ujub. Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh seorang mengatakan ya demi Allah dan demi Muhammad, enggak boleh. Ini sering saya pernah dengar langsung juga orang begitu. Demi Allah, demi Rasul, enggak boleh. Pernah ada yang bersumpah demi kubah hijau di Masjid Nabawi. Ya, kalau kubah hijau. Apa hubungannya dengan kubah hijau di Masjid Nabawi? Ada yang bersumpah dengan demikian. Demi Ka'bah pun tidak boleh, demi Ka'bah enggak boleh. Makanya di zaman Nabi ada seorang musyrik datang kepada Nabi mengatakan, "Innakum tusyrikun." Kalian berbuat syirik wahai kaum muslimin. Taquluna wal Ka'bati. Kalian berkata demi Ka'bah. Nabi dapat laporan dari seorang Yahudi. Yahudi ini ngerti mana syirik mana enggak. Maka Nabi SAW kasih tahu para sahabat, kalian jangan bersumpah dengan wal Ka'bati demi Ka'bah. Diganti dengan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi yang punya apa? Ka'bah. Dengan demi Ka'bah enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tahlifu bil amanah. Jangan kalian bersumpah dengan amanah. Demi amanat. Enggak boleh. Amanat agung, tapi tidak boleh dijadikan apa? Sumpah. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya terserah Allah. Allah bersumpah dengan masa, demi masa wal asr. Allah bersumpah dengan duha wal duha wal laili idza saja wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu terserah Allah. Wal baladil wa hadzal baladil amin. Demi kota Mekah yang aman, terserah Allah. Allah bersumpah. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad, terserah Allah. Tapi kalau seorang bersumpah dengan selain Allah, seakan-akan dia mengagungkan selain Allah tersebut disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara syirik kecil yang banyak tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Jimat ini sangat banyak ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat tentang jimat. Orang-orang kampung yang hadir. Saya ceramah, ya. Langsung dia lepas jimat di depan saya. Takut tertuduh. Orang-orang Indonesia suka pakai gelang. Terkadang jimat, terkadang bukan. Ada suatu hari ada orang umroh, dia pakai gelang apa? Gelang keren lah, gelang apa? Terbuat dari tenunan apa namanya? Kain, keren. Datang orang Saudi satu ceramain dia. Saya bilang itu bukan jimat, Pak. Oh, udah kan orang Saudi gitu apa namanya? Jengkel kalau orang pakai jimat. Ternyata gelang gaya. Gelang gaya. Karena laki-laki tidak biasa pakai gelang. Pakai gelang biasanya perempuan. Makanya aneh kalau laki-laki pakai gelang disangka pakai apa? Jimat. Jimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa syai'an wukila ilaihi, man allaqa syai'an faqad asyrak, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Apa itu jimat? Segala yang dipakai, yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Segala yang ditempelkan, digantungkan, diikatkan dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ada seorang sahabat, dia pakai jimat, ketemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa jimat yang kau pakai ini? Apa yang kau pakai? Dari tadi dia pakai. Kata dia, "Minal wahina." Ya Rasulullah, karena saya ada sakit. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Cabut, buang itu jimat. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abadan. Kalau kau meninggal, ternyata masih ada jimat di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya kencang Nabi tegur. Karena ini masalah syirik, bukan main-main. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk memutuskan seluruh jimat-jimat yang dipakai di onta-onta. Karena kebiasaan mereka. Mereka pakai
pasang jimat di onta. Jadi mereka punya tali untuk busur panah, tali busur. Kalau talinya sudah lama, sudah jadi usang, sudah jadi barang antik, dijadikan jimat. Itu kebiasaan orang Arab dahulu. Dijadikan jimat. Mereka ikatkan pada hewan-hewan. Nah sekarang jimat, semua yang diikatkan, digantungkan, ditempelkan. Contoh, seorang pasang jimat di mobilnya, tulisan macam-macam supaya mobilnya tidak kena air atau tidak tabrakan atau tidak apa, itu namanya jimat. Seorang pasang jimat taruh di dapurnya supaya tidak kebakaran. Ada orang pakai jimat supaya laris dagangannya. Kalau dia pergi ke pasar, dia bawa jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan, dia pulang. Seakan-akan rezeki tidak bakalan datang. Allah buat dia orang dia jadi tawakal kepada apa? Jimat tersebut. Harusnya orang kan kalau keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Doa yang indah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil au dhal au azil au zal au zlim au zlam au ajalu jal alaihi. Doa yang sangat indah keluar rumah. Masuk pasar ada doanya. Kita selalu diajar berdoa agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, jimat merusak itu semuanya. Jimat kebal berkelahi pakai jimat. Berkelahi. Mau jihad pakai jimat. Kamu kok enggak ikut jihad? Jimat ketinggalan. Kalau saya enggak pakai jimat nanti saya mati syahid. Tawakalnya sama jimat. Repot. Jimat supaya menang main judi. Dulu saya kecil di Papua. Dulu saya kecil kadang main gambar-gambar itu. Masih kecil-kecil loh. Nanti pasang yang menang dapat. Ada yang bilang, Randa, ada jimat bagus. Apa jimat? Supaya menang main itu. Kenapa? Gambar. Cari cicak yang ekornya 2. Saya cari waktu itu. Masih kecil-kecil dulu. Oh saya enggak tahu mau bisa menang lumayan dapat banyak. Bisa dijual dapat duit. Susahnya cari cicak ekor 2 itu enggak gampang loh. Satu ekornya aja lagi. Nanti dapat cicak ekor 2, dijemur, dikeringkan, dimasukkan dalam apa? Udah diikat, dipakai. Menang terus nanti. Bayangkan jimat untuk menang judi. Sudah judinya rusak, pakai jimat lagi. Macam-macam orang. Jadi jimat sekarang bentuknya macam-macam. Tidak harus digantungkan, terkadang dituliskan. Terkadang dituliskan di badannya, terkadang dalam bentuk tato. Terkadang digantungkan, ya. Terkadang diikatkan, terkadang di pinggangnya. Bahkan ada yang pakai di kolornya. Benar ya? Termasuk di antara yang jadi jimat yang tersebar di masyarakat adalah foto kiai tuan guru jadi jimat. Banyak itu. Dia tempelkan foto tuan gurunya, kenapa? Untuk menolak bala. Itu mereka yakini. Mereka buka toko pasang tempel foto tuan guru. Supaya apa? Supaya kalau kebakaran enggak jadi kebakaran. Ini namanya jimat. Tuan guru dijadikan apa? Jimat. Ini syirik, enggak boleh. Syirik. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Sebagian orang menjadikan tulisan Quran sebagai jimat. Dan ini juga rawan. Ya. Hampir tidak ditemukan murni tulisan Quran jadikan jimat. Seringnya tulisan Quran tersebut dipermainkan. Terkadang tulisannya dipisah-pisah, hurufnya dipisah-pisah. Terkadang tulis dari kiri menuju kanan. Terkadang tulisan Quran tapi dicampur dengan raja-raja. Ada angka-angka, ada pagar-pagar. Ya. Ada bintang, bintang pagar. Jadi raja ya, macam-macam. Terkadang tulisan Quran ditulis pakai darah haid. Terkadang pakai darah kodok, ya benar. Terkadang ditulis di kulit binatang yang itu najis atau bangkai. Saya punya kawan, dia cerita sama saya. Dia kepala masjid di Masjid Nabawi ya. Dia datang, dia pergi ke Afrika, dia berdakwah. Banyak orang pakai jimat. Maka dia tantang waktu itu. Yang pakai jimat Quran murni saya kasih hadiah. Ternyata mereka bongkar semua jimatnya. Tidak ada Quran murni. Semuanya macam-macam. Semuanya ngawur. Ini berbahaya. Setan permainkan. Mencampurkan Al-Quran dengan apa? Kesyirikan. Kalaupun Al-Quran murni juga tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang Nabi ajarkan Al-Quran dibaca. Orang sebelum tidur
baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bukan dia tulis di lembaran kemudian tempel. Enggak usah baca, capek baca bola-balik, udah tempel aja selesai. Atau ditaruh ayat kursi di atas sebelum tidur ayat kursi. Kenapa? Setan enggak jadi masuk. Setan enggak baca ayat kursi. Setan langsung goda ya. Seperti itu. Semua yang Nabi ajarkan doa, entah dibaca, ditiupkan, diusapkan dengan dibaca, bukan ditempelkan. Oleh karena sunnahnya Al-Quran itu wirid-wirid dibaca, bukan ditempelkan. Apalagi tulisan Al-Quran ditempelkan sama anak kecil. Anak kecil masuk toilet kadang ingusnya kena anu. Apalagi ada orang mungkin pakai Al-Quran kemudian dia maksiat, melihat yang haram, kadang dia berzina, pakai jimat Al-Quran. Ini kan penghinaan terhadap Al-Quran. Maka yang benar bahwa jimat itu hukumnya haram secara mutlak, baik Al-Quran murni maupun selain Al-Quran. Adapun kalau Al-Quran murni maka yang jelas hukumnya haram, ya. Adapun selain Al-Quran maka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syirik kecil yang terakhir mungkin tentang tatayur. Tatayur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, angka tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, bunga tertentu, hewan tertentu. Semua dianggap dengan nasib sial. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. Ya, asalnya tatayur dari tayr, yaitu hewan, zajrut tayr, burung. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ingin bersafar, mereka datang ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan safar. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka enggak jadi safar. Ya. Sehingga jadi istilah tatayur. Dan zaman sekarang masih banyak orang bertatayur. Contoh sederhana saja yang saya tidak habis pikir sampai sekarang, menganggap angka 13 angka sial. Subhanallah, enggak ada pesawat angka 13, enggak ada. Kursi nomor 13 tidak? Tidak ada. Hotel-hotel juga tidak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 8 ya. Tidak ada. Nanti nomor kadang angka 4 dianggap sial. Hotel lantai apa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Subhanallah. Ini yang bodoh siapa? Yang kalau 3 itu yang 4 itu. Takut ditulis lantai sama 3? 3. Nanti kalau punya anak 5, nanti bilang anak pertama, anak kedua, anak 3, 3A. Anak kelima. Anak keempatnya mana? Ini anak 3. Anak. Ada kawan saya kemarin saya bilang, Mas ini anak keberapa? Aduh Ustaz, belum saya nomorin anak saya. Untung belum saya nomorin istri saya, enggak. Dari mana? Kau bisa logika 4 itu sial dari mana? Subhanallah. Enggak, ini istri saya pertama, istri kedua, istri 3, istri 3A. Subhanallah. Dari mana kemudian menganggap itu sesuatu yang sangat tidak logis, tidak ada ilmiahnya, datang dari negeri barat, negeri kafir, diadopsi oleh orang Islam. Orang takut dengan angka 13. Rumah enggak ada nomor 13. Bedanya 13 sama 12, enggak ada bedanya. Apa bedanya? Dalam kesialan dan keberuntungan enggak ada. 13 sama 12, 11 12. Aneh, tapi demikian orang takut. Orang takut dengan angka 13 ya. Bolehkah seorang punya anak sampai 13? Boleh. Jangan bilang anak 12A. Anak 13 anak sial, enggak benar. Tapi itulah tersebar di masyarakat. Makanya waktu saya kemarin pas di Mekah, kebetulan kita tinggal di hotel, ada lantai 13, saya foto. Nih, di Saudi ada lantai nomor berapa? 13. Pesawat ada kursi nomor 13. Apa hubungannya 13 dengan kesialan? Sangat tidak logis. Tapi orang percaya itu adalah pembawa sial. Demikian juga meyakini bulan tertentu hari itu hari sial. Saya pergi ke suatu daerah di bulan Syura, bulan Muharram. Di kampung tersebut mereka meyakini kalau nikah bulan Muharram itu sial. Makanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kalau mau nikah, mau sewa tempat aula pernikahan, mereka sewanya bulan Muharram aja karena murah. Karena enggak ada yang sewa. Semuanya menganggap itu apa? Bulan sial. Subhanallah. Sial bagi mereka, untung bagi ikhwan-ikhwan. Ajib, apa hubungannya bulan sial? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan salat Rabu Wekasan, Rabu pertama di bulan apa itu sial, maka mereka mengadakan salat untuk menolak kesialan. Ini salat bid'ah dibangun di atas kesyirikan.
Menganggap hari tersebut hari sial ditolak dengan bid'ah. Syirik ditolak dengan apa? Bid'ah. Enggak benar. Sebagian orang, saya pernah pergi satu daerah juga, mereka selalu wiridan hari Selasa. Kenapa? Kata mereka hari Selasa hari sial. Kenapa? Nenek moyang mereka pernah terkena wabah atau apa hari Selasa. Ya itu kebetulan hari Selasa. Jangan salahkan Selasa-Selasa yang lainnya. Itu kebetulan hari Selasa, tidak ada hubungannya sial dengan hari Selasa. Saya pernah ketemu orang lagi tidak mau kerja hari pertama hari Sabtu. Waktu saya di Madinah ada perempuan pembantu minta carikan kerja. Saya telepon kawan saya. Ya akhi, ada orang bantulah, dia minta cari kerja. Ya udah, besok suruh kerja tempat saya hari Sabtu. Saya bilang, "Mbak, besok mulai kerja, Mbak ya." "Aduh, besok enggak bisa, Ustaz." "Kenapa hari Sabtu?" "Kenapa hari Sabtu?" "Guru saya larang kalau hari kerja pertama hari Sabtu." Kayak Yahudi aja enggak mau kerja hari Sabtu. Makanya jadi pembantu terus seperti itu. Jadi orang yang paling susah itu orang suka tato ya hidupnya susah. Begini enggak boleh, gitu enggak boleh. Gini pamali, gitu pamali. Kemarin di Palu juga begitu. Di Palu kalau orang-orang datang, ini tersebar sudah. Kalau ente datang sudah dihidangkan makan, ente enggak makan, mereka bakalan sial. Enggak tahu apakah, tapi yang teman saya cerita seperti itu. Harus makan. Ustaz gimana Ustaz kalau kita udah kenyang? Tapi mereka bilang enggak boleh, harus makan. Kalau ente pergi enggak makan nanti sial. Ya, ini kan enggak boleh seperti itu. Ya kalau orang udah kekenyangan mau diapain? Dia simpan di kulkas, besok saya makan. Atau enggak bungkus, harus makan, enggak boleh bungkus. Ya enggak sial. Potong kuku depan pintu katanya apa? Sial. Ya subhanallah. Ya. Ada burung hantu hinggap di rumah, bahaya. 2 ekor, bahaya. 2 orang, bahaya. Coba, berarti ada 2 orang yang kan celaka. Padahal burung hantunya lagi bermesraan suami istri. Sial-sialin. Akhi, saya punya kawan, punya kebun sawit ya. Luas kebun sawitnya. Di antara, karena kebun sawit itu punya hama tikus. Untuk melawan hama tikus tersebut ada 2 cara. Kalau di Papua mereka dengan kobra, dengan apa? Ular kobra. Untuk makan, jadi ekosistem tetap berjalan. Ular kobra itu untuk makan apa? Tikus-tikus. Kalau di tempat lain, di tempat teman saya, dengan pelihara burung hantu. Jadi mereka mengembangbiakan apa? Burung hantu. Untuk makan apa? Tikus-tikus tersebut. Ini burung hantu sial semua dikembangbiakan. Ya, dari mana? Apa hubungannya burung hantu dengan kesialan? Ya. Kata Nabi, walaham. Tidak ada kesialan berkaitan dengan burung hantu. Inilah yang membuat repot sebagian kaum muslimin. Mau nikah, kamu lahir bulan apa? Lahir malam Jumat Kliwon. Kamu malam Sabtu Legi. Itu hitung-hitungan. Pakai rumus forecast keluar. Kamu enggak boleh nikah lagi kecuali 7 bulan lagi. Waduh, sial bener. Jadi bikin susah orang seperti itu. Ya. Mau nikah sekarang enggak boleh, ini bulan sial, tunggu. Gimana? Siapa yang ngajarin? Makanya buku-buku primun itu buku-buku syirik, bakar dan buang. Itu buku-buku apa? Kesyirikan. Buku-buku kejawen-kejawen yang kesyirikan. Kejawen yang baik kita pertahankan. Kejawen yang kesyirikan dibuang. Dibakar, enggak boleh dibiarkan karena itu mengajarkan kepada kesyirikan. Ya. Baik. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian kita. Yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Apakah mempercayai anak sakit karena makan sesuatu termasuk bentuk kesyirikan? Ya tidaklah. Kalau dia makan kecoa sakit ya wajar. Ada anak kecil enggak tahu dia ambil semua dimakan, dikira coklat ternyata kecoa. Terus sakit perut ya wajar lah. Ya dokter kan harus cari tahu ini sakitnya, mungkin makan diperiksa. Ya benar ya. Salah makan bisa bikin apa? Sakit. Jangankan anak kecil, kita besar salah makan bisa jadi sakit. Apa yang harus saya lakukan ketika kita mendapatkan makanan hasil dari kesyirikan? Maksudnya dari kesyirikan maksudnya gimana? Apakah saya harus buang atau saya kasih ke orang lain? Kalau maksudnya ini orang praktek dukun kasih makan kita, hendaknya kita buang. Tidak usah kita makan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah dikasih makan sama budaknya yang kerja. Budaknya bilang, itu dulu saya hasil pura-pura jadi dukun. Abu Bakar muntah. Ya, dia halal tapi dibentuk warok, kita hendaknya kita muntahin, kita buang. Tetapi kalau maksudnya ada makanan ditaruh di kuburan, sajen, ente lapar, ente makan, boleh. Sifatnya oleh para ulama boleh. Selama itu bukan hewan. Kalau hewan berarti disembelih
atas nama selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah. Tapi kalau ada taruh makanan di kuburan, ada buah-buahan, ada tempe, tahu, sambal, udah dia pergi ambil aja makan. Cuma saya khawatir kalau dia pulang, Masya Allah, habis. Ternyata Mbah suka sama tempe. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau dia nggak balik, ambil aja. Karena itu buang-buang makanan. Daripada mubazir, kita boleh apa? Makan. Jangan lupa bilang apa? Bismillah. Difatwakan oleh sebagian ulama. Ada masalah. Karena orang sudah membuang sesuatu, boleh kita ambil. Nggak ada masalah. Ya. Kemarin ada kawan saya kita pergi ke Bangka, saya sama kawan, kata dia, Ustaz, dulu saya sama kawan sering ngambilin buah-buahan yang ditaruh di kelenteng-kelenteng. Daripada Tuhannya yang makan, mending kita yang makan. Saya ngambil, Ustaz. Gimana hukumnya? Yang penting jangan ketahuan. Enggak boleh lah, janganlah. Secara hukum tidak boleh, tapi secara syar'i sebenarnya apa? Boleh. Karena dia sudah dibuang-buang buah-buahan ciptaan Allah, dibuang-buang gitu, enggak ada faedahnya, mending kita makan. Apa hukumnya jika kita menginginkan pernikahan secara syar'i tanpa adanya kesyirikan? Contohnya kejawen. Sedang orang tua kita tetap kekeh akan menggunakan hal tersebut. Kalau adat istiadat tersebut tidak berkaitan kesyirikan, enggak ada masalah. Adat pernikahan itu ada nilai adat istiadat yang enggak ada masalah. Ya, sebagai pernikahan ada penyerahan, ada sesuatu itu enggak ada masalah. Tapi kalau adat istiadat tersebut ternyata ada kesyirikannya, maka enggak boleh. Harus pakai dupa-dupa. Misalnya harus injak telur. Saya enggak tahu kenapa injak telur itu. Tidak mungkin, menurut perasaan saya enggak mungkin injak telur kecuali ada sesuatu yang diyakini. Kalau enggak, ngapain injak telur? Mubazir, enggak boleh. Islam melarang kita apa? Mubazir. Harus injak telur. Kenapa injak telur? Kalau ada keyakinan seperti itu, oh kalau kamu enggak injak telur nanti begini. Ah, sudah. Itu tidak boleh, itu berarti syirik. Bilang, Umi kalau yang ini saya enggak mau. Kalau yang lain selama tidak ada masalah, tidak syirik, adat istiadat tidak melanggar syariat, maka dipertahankan, tidak ada masalah karena hukum asal dalam adat istiadat adalah boleh. Saya mau tanya, kalau kita datang setiap hari ke makam anak untuk mendoakannya, termasuk enggak? Kita mendoakannya baik. Kita datang kepada kuburan, kita doakan anak kita di kuburan atau di rumah boleh. Cuma kalau wanita tidak boleh sering ke kuburan. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering-sering apa? Ke kuburan. Wanita sesekali ke kuburan. Tapi kalau sering-sering, karena hati mereka lemah. Sering kuburan akhirnya nangis terus, sedih terus. Yaitu kadang-kadang akhirnya membuat mereka terhalangi dari banyak kegiatan yang bermanfaat. Karena terlalu sering apa? Bersedih. Jadi wanita tidak dianjurkan untuk sering ke kuburan. Apakah termasuk syirik memajang ayat kursi di rumah untuk mengusir jin? Jawabannya tidak ya. Selama itu Al-Quran murni tidak, tapi sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau kita meyakini, kalau kita kejatuhan cicak, itu pertanda sial. Ya ini syirik. Tapi Ustaz, hampir kebanyakan kalau kita kejatuhan cicak pasti ada keburukan. Jangan jangan kaitkan dengan itu. Dulu orang kalau kena kotoran burung merpati katanya sial. Itu enggak benar. Saya berapa kali di Madinah, cerit. Saya jalan aja enggak ada masalah. Tinggal bersihkan di jalan lah. Enggak ada masalah, enggak ada. Kalau kita punya keyakinan jadi itu nanti. Enggak usah yakini. Ada yang protes, wahai cicak, wahai merpati, bumi ini luas. Kenapa kepala saya ngintip? Bukan, yang dia lewat burung merpati nggak tahu, dia tinggal cret selesai. Ini nggak boleh. Ini kejatuhan cicak merasa sial itu nggak boleh, nggak benar. Kalau ada timbul perasaan itu lawan. Kapan kita terikat dalam dada kita sial, inilah kesyirikan, harus kita lawan. Kalau itu sudah kebiasaan kita harus apa? Lawan. Ada orang yang percaya bahwa di kampung atau wilayahnya ada ustadz atau ustazah yang dapat melihat masa depan. Namun cara mengatasi segala masa depan tersebut dengan menjadikan orang yang diramalnya disuruh lebih dekat dengan Allah. Ini enggak benar, ini dukun ya. Enggak ada yang tahu masa depan kecuali siapa? Allah Subhanahu. Nabi saja tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang ini macam-macam ya. Saya kemarin ketemu orang.
Saya habis ceramah kemudian ngobrol sama seorang, dia pemilik hotel ya, cerita, Ustaz, saya pernah ketemu Nabi Khidir. Gimana ceritanya Pak? Dia cerita, satu hari kami kumpul dan kami tokoh-tokoh, banyak orang-orang besar lah. Saya nggak ingin sebutin, tapi orang-orang besar. Orang besar, kemudian kita kumpul dalam rangka bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata dia. Kemudian lampu dimatikan, kami nunggu Nabi Khidir datang. Tiba-tiba ada cahaya. Tish. Tiba-tiba cahaya tersebut hilang. Akhirnya kami disuruh ngantri masuk ke ruangan tersebut, ketemu Nabi Khidir. Semuanya datang 1, 2, 3. Akhirnya saya masuk, Ustaz. Gimana Pak? Iya, saya nggak lihat dia, tapi saya rasa ada dia di depan saya. Karena ngobrol. Terus ente ngobrol sama Nabi Khidir. Iya, apa kata Nabi Khidir? Bapak mau apa? Nabi Khidirnya bisa bahasa Indonesia? Bisa, Ustaz. Kenapa ada yang minta jabatan, ada yang minta naik pangkat, ada yang minta inilah macam-macam, subhanallah. Ngajari kesyirikan, minta gitu sama manusia. Minta punya anak, itu kan enggak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngapain minta itu? Ini syirik. Ketemu Nabi apa? Nabi Khidir. Ngapain Nabi Khidir ketemu ente? Di zaman Nabi Khidir tidak ketemu Nabi, tidak ketemu Abu Bakar, tidak ketemu Utsman, tidak ketemu Ali, tidak ketemu Imam Syafi'i, tidak ketemu Imam Ahmad, ketemu ente ngapain? Subhanallah, macam-macam aja orang. Belum ada yang ketemu mabuk, belum ada yang ngaku ketemu Dajjal, belum ada. Dulu nenek saya semasa hidupnya setiap malam Jumat sediain air bunga dan sajian di awal malam Ramadan. Tapi nenek saya rajin ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ini mungkin nenek tidak ngerti. Dia tidak ngerti ya. Apakah saya boleh mendoakan nenek? Tidak ada. Kita tidak lihat dia melakukan suatu suatu ibadah tertentu. Enggak tahu kenapa dia mungkin menganggap air bunga di awal Ramadan itu keindahan atau apa ya. Kalau ada nilai ibadah itu jadi bahaya. Ya, kalau nilai ibadah ternyata dia doa-doa kepada jin itu jadi masalah. Tapi kalau zahir pertanyaan tidak ada hal tersebut, doain aja nenek. Semoga Allah mengampuni karena banyak dulu orang tidak ngerti. Sekarang ilmu tersebar. Dulu orang melakukan syirik enggak ngerti. Dia tidak tahu kalau syirik gimana. Dia pergi ke orang pintar, pergi kiai malah disuruh syirik. Dia enggak ngerti. Gimana kemudian kita mengatakan dia di neraka? Dia enggak ngerti. Bahkan ditunjukkan oleh Pak Kiai, mau tanya siapa lagi? Mau tanya kiai ternyata diajarin apa? Syirik. Jadi orang-orang dulu banyak tidak ngerti, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Keponakan saya tanggal giginya. Kakak saya bilang padanya untuk meletakkan giginya di balik bantal. Dia bilang akan ada peri gigi yang menggantikannya dengan hadiah. Apa ini syirik? Kebanyakan nonton film kartun. Ada peri gigi yang menggantikannya dengan hadiah. Udah tanggalnya aja 5, masukin 5 hadiah. Enggak benar. Nah, peri dewa. Peri maksudnya apa? Dewa kali. Ya ini syirik, ya enggak boleh, ini syirik. Ini syirik. Sebagian orang meyakini pakai sajian-sajian ya. Ada orang meninggal, terus setiap malam sekian dia hidangkan apa? Nasi sama soto sama apa? Kok begini? Bapakmu dulu suka ini. Loh kenapa disediakan? Ruhnya mungkin datang. Itu nggak boleh seperti itu. Itu nggak boleh. Ini khurafat apa? Khurafat. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV. Sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan?
Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.